Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Blezinski. Saya dari Prodi Kehutanan dengan NIM 236102815. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat dari laporan saya, yaitu kebakaran berulang di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Latar belakang, Oki memiliki lahan gambut dan area yang sering dikonversi untuk pertanian dan tambak. Meningkatkan risiko kebakaran berulang, data di Modis cocok untuk memetakan pola hotspot lintas tahun. Saya mengambil tahun dari 2015, 2019, dan 2023, yang dimana pada saat itu kebakaran sangatlah tinggi, dan kabut asap juga sangatlah tinggi. Meski beresolusi lebih kasar daripada VIRS, perlu penerapan threshold confidence, koreksi temporal, dan agregasi ke unit spasial minimal grid dengan 1x1 km untuk mengurangi false positif dan menghasilkan produk yang menggunakan untuk perencanaan. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan memetakan wilayah rawan kebakaran berulang di Kabupaten Oki untuk tahun 2015, 2019, dan 2023. Yang kedua, menganalisis perubahan spasial hotspot antar tahun untuk mendeteksi pergeseran dan area resentensi. Menghasilkan produk peta dari grid dengan 1x1 km heat map Modis dan daftar sel persisten untuk mendukung prioritasi pemantauan dan interpretasi. Manfaat, Tujuan penelitian ini memiliki manfaat, yaitu menyediakan dasar spasial untuk prioritas pengawasan dan alokasi sumber daya pencegahan kebakaran. Yang kedua, membantu identifikasi zona presentensi yang memerlukan intervensi jangka panjang dan menghasilkan produk peta yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lapangan, perencana, dan penyuluh untuk tingkat mitigasi. Detail proyek penelitian, waktu dan tempat. Kebetulan saya sedang berada di Cafe 808 Palangkaraya, yaitu tanggal 3 November 2025. Perangkat lunak yang saya gunakan adalah Quantum GIS dan data hotspot, yaitu dari NASA, dan data administrasi dari Indo Geospasial. Prosedur kerja meliputi impor data titik api dan juga data administrasi Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Hasil dan pembahasan, analisis titik panas Modis pada tahun 2015, 2019, dan 2023 menunjukkan bahwa Kecamatan Tulung Selapan, Cengal, dan Air Sugihan merupakan zona yang sering terjadi kebakaran berulang di Kabupaten Oki. Ketiga kecamatan tersebut memiliki jumlah api yang sangat tinggi dibandingkan kecamatan lain dan pola kepadatan. Memperlihatkan klaster yang konsisten muncul pada 3 tahun yang dianalisis. Konsisten terlihat dari tahun yang tumpang tindih di lokasi tersebut dan menunjukkan bahwa kejadian kebakaran di lokasi tersebut bukan peristiwa insidental tahunan, melainkan pola berulang yang memerlukan prioritas pemantauan dan intervensi pencegahan. Bisa dilihat di sini, titik api di sini sangatlah gelap warnanya menggunakan heat map. Kesimpulannya, analisis titik panas Modis untuk tahun 2015, 2019, dan 2023 menunjukkan bahwa Kecamatan Tulung Selapan, Cengal, dan Air Sugihan merupakan zona dengan kejadian kebakaran yang paling berulang di Kabupaten Oki. 3 kecamatan tersebut memperlihatkan jumlah titik api yang relatif tinggi pada setiap tahun pengamatan dan pola kepadatan yang konsisten antar tahun, sehingga menunjukkan adanya masalah kebakaran berulang, bukan kejadian insidental sesaat. Temuan ini mengidentifikasi perlunya prioritas pemantauan pencegahan dan verifikasi lapangan di lokasi-lokasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam wajib, salam budaya, salam kebajikan, salam literasi, salam bestari. Bisa dilihat kan untuk peta titik api yang 2015 itu lumayan besar ya Mbak ya. Yang jadi pertanyaan saya satu, apakah iklim menjadi pengaruh besarnya titik api dari setiap tahun yang Mbak punya? Terima kasih. Maaf Kak, bisa ulangi maksudnya?
Di sini kan Mbak punya titik api 2015, 2023, sama 2019. Ya. Di sini kita bisa lihat kalau peta titik api 2015 ini besar ya Mbak ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah iklim mempengaruhi besarnya titik api pada setiap tahun Mbak? Itu saja, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Kepla ya tentang iklim. Kebetulan pada tahun 2015 itu kebakaran terjadi pada musim kemarau. Dan untuk titik apinya, iklim atau cuaca yang kita tahu, jika saat kemarau sangat sulit sekali mencari air untuk memadamkan api. Jadi, menurut saya pribadi, yang mengalami apa namanya dampak dari kebakaran. Untuk iklim sangat mempengaruhi karena sulit sekali mencari air untuk memadamkan api dan di, di situ banyak sekali serasah dan juga Yang ribet ngedit itu. Ngedit masih diedit kan? Ya tadi. Masuk. jadi ya Allah. Jadi jadi sangat sulit memadamkan titik api dan bisa menjebak. Mending Sekian jawaban dari presentasi saya. bangsa. Ada diedit ya ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana mati? Ini gimana matinya? Pasca. Stop share. Mana? Mana? Leave file langsung. And jatuh stop share. Screen. Kenapa kami neraka dong? Nilai UTS tuh anjing. Maaf pemirsa. Detail proyek penelitian waktu dan banyak banget yang dipotong ini.